akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbai Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Dr. Rajiman Weddiondiningrat dilantik sebagai ketua BPUPKI. Sebagai wakilnya adalah Ichibangase dari Jepang dan Soeroso dari Indonesia. BPUPKI pun melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempatan di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua, wakil, anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Soeroso, Ichibangase beserta anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya persidangan kali ini. Di sebelah saya ada perwakilan dari Jepang dan satu orang lagi yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Kita berkumpul di sini dalam rangka merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide atau gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Ketua, untuk menyampaikan pendapat saya, saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragaman. Yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan. Hingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Kemana ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisatya ini dapat diterima? Mohon izin ketua, terima kasih telah memberikan saya untuk menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Izin ketua, saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: pertama, kebangsaan Indonesia; dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; tiga, mufakat atau demokrasi; empat, kesejahteraan sosial; lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Dan nama untuk 5 dasar negara yang saya usulkan adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma tidak tepat di sini, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dari teman kita yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Panca yang artinya 5 sila, artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan pendapat saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Kemana ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisatya ini dapat diterima?
Saya rasa usulan nama Pancasila yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Soekarno ada benarnya juga. Saudara-saudara sekalian, kita tadi telah menyimak pandangan-pandangan tentang dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas oleh Panitia 9. Demikian sidang pertama dengan agenda merumuskan dasar negara. Kita akhiri di sini. Sidang BPU PKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas di dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Ir Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Soebando, Mr. Muhyamin, H. Agus Salim, Kiai Haji Wasid Hashim, dan Abi Kusno Cokroso Sijoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat pada pembukaan Piagam Jakarta pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi. Diadakanlah sidang kedua oleh BPU PKI. UPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar, Maramis. Walaupun pada sidang 1 lalu Muhyamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Iya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Gini Pak Soekarno. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 bukan? Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sekarang untuk melanjutkan sidang kedua kemarin yang sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Batang tubuh UUD dirumuskan oleh panitia kecil. Perancangan UUD. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Perancang UUD telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan. Nama saya Jovan Devino yang berperan sebagai Insinyur Soekarno. Saya Fenan berperan menjadi Muhammad Yamin. Saya Kalista berperan sebagai operator dan Suroso. Saya Gilbert, saya berperan Supomo.
Saya Arya berperan sebagai Rajiman dan Mr. Aam Maramis. Terima kasih. Dadah.